Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arinis. Nah, kemarin itu ceritanya aku penasaran pengen nyobain salah satu smartphone yang cukup banyak di tank-tank para tech reviewer ya teman-teman untuk saat ini. Jadi ini dia Oppo Find X5 Pro 5G. Bener nggak penyebutannya? Kita sebut saja dengan Oppo Find X5 Pro ya. Ini tuh flagship dari Oppo yang penuh daya tarik. Dari mulai kameranya yang kolaborasi bareng Hasselblad, terus pengecasan cepat di 80 watt, dan desain back cover ini berlapis seramik gitu teman-teman. Tapi gimana nih kira-kira buat pemakaian hariannya? Apakah Arinis puas? Yaudah, langsung tonton videonya sampai akhir. Daya tarik pertama pada smartphone ini tentu pada bagian desainnya ya teman-teman. Asli ini terasanya kayak unik dan mewah ya buat varian warna putihnya. Ditambahkan doi berbahan seramik gitu ya, jadi feeling genggamnya tuh kayak semakin premium gitu teman-teman. Walau sejatinya jujur aja ya, ini terasanya cukup licin kalau misalkan gunainnya tanpa menggunakan case, dan kalaupun jatuh itu gue agak was-was sih, kayak takut retak gitu loh teman-teman. Jadi dalam penggunaannya baiklah gunain soft case. Oh ya, pada bagian kamera ini gue salut sih, dibuatnya tuh seakan kayak nyatu gitu gak sih bareng si back cover ini, walau ya nggak pipih-pipih banget. Dan di bagian bawahnya ini tuh juga dihiasi logo Oppo dan juga Hasselblad ya, dimana sebagai tanda hasil kolaborasi untuk bagian si kameranya ini. Yes, yang paling spesial itu ada pada bagian kameranya teman-teman, yang emang paling bener sih pendekatannya itu kalau nggak kolaborasi ataupun ngasih sesuatu yang spesial, yang unik lah daripada flagship lain pada umumnya. Dan Oppo tuh kali ini kolaborasinya bareng Hasselblad, sebuah brand kamera yang emang sedari dulu tuh udah dikenal kehandalannya teman-teman. Buat konfigurasi kamera sendiri yang dibawahnya itu sebagai berikut ya. Buat lensanya nggak begitu banyak, tapi inti-intinya tuh ada teman-teman, termasuknya tuh sudah lengkap dengan OIS 5 axis. Buat mode kameranya ya lengkap, cocok lah ya buat teman-teman yang emang terbiasa ngulik soal mobile fotografi. Yang spesial itu di sini kita tuh bisa nemuin Creative Master Filter, dimana emang filter khas Hasselblad gitu ya, yang teman-teman bisa tinggal pilih aja sesuai aja dengan kreasinya. Dan ada juga expand mode buat hasil foto ala-ala retro gitu dengan cakupan yang terasa lebih luas. Prosesnya memang nggak seinstan mode autonya ya, jadi gue sih rekomendasiin buat ngambil gambar yang mungkin anteng gitu ya, nggak yang jelalatan. Buat hasil fotonya gue suka, jujur ini fotonya termasuknya yang siap segala kondisi sih ya. Dari mulai kondisi outdoor, saturasi warnanya nggak lebay, dan background-nya juga termasuknya yang luas. Gue suka sih sama karakter warnanya, meski sesekali tuh kayak hasilnya kurang konsisten gitu ya. Buat hasil foto ultrawide-nya termasuknya yang bagus, distorsinya tuh ya nggak berlebihan, kualitasnya juga terbilangnya masih 11-12 lah ya sama lensa utamanya. Terus buat hasil foto bokehnya, ini termasuknya yang creamy ya, dan juga termasuknya rapi nih buat objek dan juga si background blurnya. Oh ya, sedikit catatan, walau doi itu punya lensa tele, tapi sayangnya pada saat momen-momen mau foto bulan itu ternyata nggak tergapai nih. Tapi ya untuk foto malam lainnya terbilangnya wis oke ya, minim noise dan cahaya lampunya itu terbilangnya aman. Buat hasil selfie-nya masih jadi salah satu brand favorit gue sih. Terasanya tuh beauty yang fresh nih. Buat rekaman video kamera belakangnya itu bisa hingga 4K di 60 fps, sedangkan buat rekaman video kamera depannya itu sayangnya masih di 1080 pixel aja. Oh ya, sedikit notes aja dari gue, pilihan resolusinya ini mungkin bisa dibuat sekaligus aja kali ya, kayak informasi itu 4K 30 fps atau 4K 60 fps kalian gitu ya. Oh iya, untuk rekaman videonya satu lagi nih, kenapa di code perekaman videonya itu dibuat ultrawide ya? Ya walau memang cangkupan enak sih, lebih luas, tapi kan detailnya itu loh kayak tetap beda lah sama lensa utama dan juga lensa ultrawide-nya kan. Sama sekalian aja harapan kedepannya tuh bisa langsung berpindah lensa kali ya, tanpa harus stop dahulu si perekaman videonya. Jadi bisa rubah ke kamera belakang, kamera depan secara sekaligus gitu, ataupun lensa ultrawide dan juga lensa tele lainnya. Terlepas dari beberapa catatan tadi gue bilang, buat perekaman videonya itu wis juara. Kayak terasanya tuh smooth banget untuk kestabilannya, warnanya juga ngepop banget gitu ya, meski kadang di resolusi 4K itu cenderung terlalu vivid ya warna si subjeknya.
Dan video malamnya ini termasuknya yang oke ya teman-teman, terasanya tetap jelas. Ini juga berkat peran daripada Mari Silicon X NPU yang emang dikembangkan spesial dari Oppo gitu ya untuk videografi di malam hari. Buat spek yang dibawanya sama ya seperti flagship zaman sekarang, kebanyakan yang mana pakai Snapdragon 8 Gen 1. RAM-nya itu 12GB dan ROM itu 256GB. Yang gue sih ngerasanya secara performa so powerful ya teman-teman. Multitaskingnya juga terasanya lancar aja ya. Selain untuk kebutuhan dailynya, untuk kebutuhan main game juga terasanya ya lancar ya. Main PUBG tuh dapat settingan smooth extreme ya teman-teman, tapi sebenarnya bisa juga di settingan HDR extreme. Dan durasi main PUBG M selama 1 jam itu nguras baterai di 17%-an. Dengan suhu itu sedikit hangat ya teman-teman. Dan by the way ini tuh kita tesnya menggunakan paket data ya. Jadi ya wajar sih misalkan agak hangat gitu ya, karena kan sinyalnya juga naik turun. Terus ada bagian juga yang bikin gue happy tuh pada bagian si layarnya ya. Layarnya ini lumayan lega, 6,7 inch dengan jenis layar tuh udah AMOLED dan resolusinya ini udah QHD+. Ini jatuhnya cukup juara ya teman-teman dibandingin dengan sekelasnya. Dengan begitu kualitasnya tuh salah satu yang juara sih ya. Gue tuh suka ya nonton tuh warnanya rasanya lebih tajam gitu ya, resolusinya detail dan bezelnya juga rasanya seksi, nggak tipis gitu ya. Oh ya, ada hal sepele yang gue suka dari HP ini tuh untungnya udah dikasih anti gores bawaan ya teman-teman. Ini aman banget untuk pelindungan kali pertama. Mungkin teman-teman yang kayak males gitu ya beli anti gores, tapi minimal tuh ada anti gores bawaannya lah ya. Soalnya yang udah-udah ya. Kemarin juga gue pakai HP flagship lainnya. Nggak tahu kenapa, padahal doi udah berlapis Gorilla Glass terhebat gitu ya, terbandel, tapi ternyata akan ada goresan halus juga teman-teman, dan itu nyesek sih ya. Jadi ini oke lah ya dikasih anti gores bawaan. Kalau mau lebih aman lagi, pakein yang lebih bagusnya. Selain itu yang menarik juga pada layarnya, pengalaman scrolling juga terasanya smooth karena refresh rate itu dikasih 120Hz. Oh ya, layarnya itu bentuknya edge gitu ya, ataupun 3D curve, dan ternyata cukup bengsor nih di tangan gue ya. Tapi so far sih masih nyaman di genggaman. Dan ngomong-ngomong soal genggaman, sedikit catatan aja, gue tuh ngerasa ternyata bobotnya ini lumayan mantep loh teman-teman. Walau sejatinya sih untuk bagian ketebalannya ini termasuknya yang slim ya, tapi kalau bagian beratnya ini itu kayak gue ngerasa kayak bukan Oppo gitu ya. Soal berat sih emang relatif ya, tergantung ke siapa yang genggamnya, tapi yang pasti-pasti aja doi itu gendong baterai besar 5000 mAh. Dan kalian tahu nggak sih, buat pemakaian harian gue itu bisa tembus di pagi harinya. Coba ini ya terasanya awet sih baterainya. Dan juga yang bikin gue happy tuh untuk bagian pengecasannya udah dikasih SuperVOOC 80W. Jadinya tuh ngecas saat gue tinggal sholat dan beberes sebentar gitu ya, cuma butuh waktu ya sejaman lah ya, udah ngecas secara full. Dan sebagai informasi aja, kemarin tuh gue coba ya ngecas si Oppo Find X5 Pro ini pakai chargerannya si Realme GT Neo 3T yang sama-sama 80W ya. Ternyata sama, SuperVOOC-nya tetap berjalan. Gue pikir bakal berubah jadi Super Dart, ternyata tetap ya SuperVOOC 80W-nya berjalan. Fitur flagship lainnya tentu dong udah dikasih fitur IP68 yang bakal aman nih bila terkena debu dan juga air. Bisa lah ya besok-besok mau main video sambil basah-basahan. Support juga wireless charge, walau memang ngecasnya ini bakal kerasa lama ya teman-teman karena udah terlalu nyaman rasanya pakai chargeran bawaan 80W SuperVOOC-nya. Oh ya, nggak lupa Oppo Find X5 Pro ini juga punya fitur reverse wireless charging yang mana bisa ngecas smartphone si doi gitu. Tentunya smartphone-nya kudu punya fitur wireless charge juga ya. Paket lengkap nggak sih teman-teman, rasanya kayak nggak ada celah gitu. Oke, itu dia cerita gue saat nyobain si Oppo Find X5 Pro. Ini ceritanya cukup banyak ya curhatannya. Ya, dan pemakaian gue sih sebenarnya smartphone itu ternyata cukup banyak senjatanya. Nggak cuma soal kameranya, nggak cuma soal desain keramik yang unik, performanya juga nyaman, baterainya juga termasuknya yang awet, dan pengecasannya juga gercep. Jadi ya jatuhnya nih smartphone yang menarik sih, apalagi buat teman-teman yang suka ngulik kebutuhan mobile fotografi gitu ya. Dan pengen smartphone-nya anti mainstream dalam artian ada mulai tadi desainnya gitu ya, dan juga beberapa fiturnya. Ini Oppo Find X5 Pro 5G bisa jadi pilihannya. Buat berminat, link pembeliannya akan gue taruh pada kolom deskripsi. Sekian dari gue, terima kasih buat teman-teman sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye-bye.